berhentilah pakai kaos band yang kau itu nggak tahu lagu-lagunya kan gitu kan. Kalau aku pikir sih dari satu perspektif ada benarnya juga kan gitu kan, karena Gak, apa kabar Gak? baik, sehat, Baik ya? sehat. Sehat ya? Abang sehat juga kan? Sehat. Itu yang paling penting. Apa agenda sekarang nih Gak? Band-bandan ya? Band pribadinya. Kalau band-bandan 2020 ini aku pikir banyak yang ditunda kan karena Covid aku pikir. Oh iya? Iya, jadi kayak 2019 kan buat album yang judulnya Chaos Grunge gitu kan. Iya. Album ketiga, tapi itulah di launching kan kemarin di tebing, terus rencana di 2020 diturkan kan gitu. Cuma gara-gara Covid yang nggak duga ini ya mau nggak mau reschedule Covid gitu. yang bangsat ini ya. Reschedule gitu. Itu berarti 2019 sudah keluar? 2019 Udah launching ya? pertengahan 2019 keluar, sebulan kemudian launching. Tapi kita pilih Second City karena supaya nyari euforia baru lah, medan-medan aja bosan juga kan gitu. Yang album kedua soalnya di ini apa? Pitu. Mannequin. Launchingnya. Jadi yang album kedua judulnya Mannequin itu di launchingin di Pitu. Itu rilisan siapa Gak? Yang terakhir ini? Yang album ketiga? Yang ketiga Anatomy Record. Cuma sebenarnya Anatomy Record ini labelnya aku sendiri sih gitu. Dalam artian aku ngelihat apa ya, ada problematika menurut aku sih dari anak-anak band yang ada di Medan ini khususnya kan, punya lagu tapi diunduh download di sharing gitu-gitu aja kan gitu ke streaming atau gimana gitu. Kalau menurut aku sih itu nggak salah juga, cuma estetik daripada karya itu kepikir dalam bentuk fisik sih gitu kan. Kayak macam hanya sebuah buat gratisan doang gitu aja ya. Maksudnya enggak, kalau yang maksud aku sih kayak ada rekam lagu gitu kan, rilisnya via online gitu. Oh, pengennya ada fisiknya gitu ya. Kayak Muntakawat misalnya kan gitu. Iya. Kalau perbandingannya emang kalau apa ya dibilang ke platform gitu ya palingnya. Perbandingannya itu kalau menurut Agak sendiri bedanya tuh gimana setelah nilai estetik tadi itu? Kalau ada dua perspektif kalau aku pikir. Yang pertama dari nilai ekonomisnya jelas kan, kalau kita cetak ke fisik memang keluarin duit kan untuk produksi itu, apalagi kalau rilisnya sendiri kan gitu. Tapi ketika kita jual langsung gitu kan, kita peroleh feedback ya kan gitu kan, cash money kan gitu dari yang kita jual. Tapi kalau yang kita share gitu-gitu aja, aku pikir nggak jelas kan gimana gitu kan. Karena kan kita juga butuh produksi lain, khususnya untuk band-band yang underground indie kan gitu kan, biasa prasejahtera, jadi banyakan keluar modal ketimbang dimodalin kan gitu kan. Dan kalau nggak salah, kalau misalnya fisik bisa selain bisa dengar lagunya, terus fisiknya bisa jadi koleksi ya gitu itu ya. Itu estetik yang lainnya kan gitu kan. Itu dia tadi yang aku maksud. Jadi di situ ada info-info kayak misalnya recording di mana, terus juga afiliasi bandnya ke siapa kan gitu. Menarik gitu kan gitu. Artworknya lagi itu sih yang aku pikir. Banyak pihak yang dilibatin ya. Bener. Jadi kawan-kawan yang artworker bisa ada job lah dari situ kalau lebih gitu ya. Itu juga saling ekosistem apanya jalan di situ kan simbiosis gitu. Mutualismenya. Betul. Itu sih. Itu kan yang album ketiga sendiri rekamannya di mana? Di SB Pro ya, SB Pro namanya. Sigal Business ya. Oh, di situ. Jauh, itu masih emang jauh sebelum adanya pandemik ini ya. Iya, jauh. Itu berapa banyak enggak? Ada, kalau aku bilangnya sih 6 lagu, cuma kalau orang bilang itu 4 lagu karena mungkin durasinya bisa gitu. Bingung jadinya. Jadi 4 lagu itu durasinya 3 menit ke 4 menit, yang 2 lagi di bawah 1 menit. Ada yang sekitar 10 detik sama sekitar berapa ya? 40 detik lah kurang lebih. Oh, itu sama kayak grindcore rata-rata gitu ya Iya, fast core apa sih? Gitulah. Itu memang sengaja atau gimana? Sengaja ya. Jadi judulnya situ yang agak nyentrek. Kalau orang-orang bilang, aku juga sebenarnya nggak hafal judulnya sih. Panjang judulnya panjang, tapi kalau dengerin cuma 10 detik gitu lah. Nggak nyampe 10 detik sih kayaknya. Judulnya panjang itu isinya lirik semua? Enggak, judul lagunya aja. Kalau liriknya cuma sepenggal aja gitu, sampai bertemu gitu liriknya. Oh iya gitu ya? Aku penasaran jadian. Jadi posisinya nggak? Udah slow out liriknya, kebetulan sombong ya kan. Itu bisa bilang kalau grunge bisa dibilang kan, ya ini menurut pandangan aku sih ya, agak sedikit nih ya maksudnya bandnya di Medan ya. Aku ngeliatnya sedikit ya. Kuantitas ya maksudnya. Iya, jumlah band-bandnya. Ya. Betul atau enggaknya itu gimana? Betul nggak? Bener sih. Bener ya. Iya, dibandingkan genre lain misalnya. Betul sih.
mungkin Grunge ini kalau aku bilang dari semenjak boomingnya kan itu di tahun 89 kalau di Amerika sana munculnya kan 88 pertengahan 80 lah ke 90 kan gitu kan. Puncaknya 90 ketika 91 tepatnya. Pas lagi Nirvana ngeluarin Nevermind dengan singlenya Smell Like Teen Spirit itu kan udah kan itu grunge. Banyak rata-rata semuanya itu sampai di Indonesia pun Nugi bikin band yang agak-agak grunge, plastik gitu kan. Siapa lagi tuh? Banyak lah tuh yang apa gitu kan. Tapi ya itu tadi seiring zaman masuk ke 2000-an mulai tergerus tuh kan, masuk no metal gitu ya. Kayak Korn, Limp Bizkit juga kan. Linkin Park kena lagi gitu. Mulai ngedrop. Gitu juga sampai sekarang. Jadi memang terkikis sih. Memang mungkin hanya apa ya, momentum aja sih sifatnya grunge ini. Jadi romantisme masa lalu juga mau nggak mau bisa dibilang. Tapi bisa dibilang grunge ini walaupun sedikit walaupun ngedrop lah, ada masa ngedropnya, semua pasti ada masa ngedropnya kan. Tapi yang salutnya itu emang bisa dibilang nggak ada matinya kan. Bisa dibilang betul juga. Karena kalau aku cermatin juga kayak di luar Medan ternyata walaupun sedikit, tapi kalau mau dititikin dari ujung Sumatera sampai ke Lampung itu kan ada semua band grunge ternyata ada, gitu. Tiap kota ternyata ada ya. Jadi kalaupun sekira ada wacana mau tur, aman kan gitu aman kan. Ya, tinggal kontak aja. Bawa nama bendera grunge. Lebih dapat lagi kan solidaritasnya karena di bawah scene grunge itu sendiri gitu. Itu sih. Kalau di Indonesia sendiri kan itu sekitar tahun 90-an ya. Iya, 90-an. Atau 90-an lah ya. Kalau di Medan sendiri tahun berapa tuh, Kak? 90-an udah masuk juga langsung. Kalau aku kan itulah juga kalau boleh aku bilang sih ada dua fase yang sejauh ini. Yang fase pertama itu 90-an sampai 2005-an, yang fase kedua 2005-an sampai yang sekarang ini lah kan. Ini mungkin ada fase ketiga mudah-mudahan karena kan mudah-mudahan lah. harus regenerasi lah kan intinya gitu. Tapi itu tadi 90-an ada juga sih bandnya kayak Lucifer, Pipet, Warface, Buaya Zone, yang gitu-gitu tuh. Iya. Di radio juga tuh. Dan uniknya di situ salah satu band yang tadi agak sebut kalau nggak salah nih ya, Lucifer tuh bukan berawal dari grunge sebenarnya, kan? Iya benar ya. Benar. Cuma dia apa ya, bawa agak thrash gitu nggak salah ya? Sulit juga sih sebenarnya, tapi intinya mereka bukan berawal dari grunge. Bukan berawal dari grunge, tapi estetik semangat grunge-nya itu timbul dari situ ya. Yang kelamaan gitu. Yang kita sepakat lah kalau dia itu bagian dari grunge gitu. Bisa bilang bapak grunge di Medan ya. Karena kan bisa dibilang kan nama Lucifer itu sangat beda dengan grunge pada umumnya gitu. Iya, gitu kan. Wah, ini Lucifer kayak satanik atau gimana nih gitu. Bener. Tapi kalau yang dengan masa-masa yang dulu itu sampai sekarang ada kontekan agak yang band-band yang kayak yang Lucifer tadi, Warface, Bang Dodi tuh Bang Dodi itu sih kemarin kan, sama kayak yang sudah bilang alternatif rock kayak Easy yang cewek-cewek itu kan gitu. Agak tanda kutip cewek-cewek aja. Oke. Sama Warface kan, kawan-kawan Warface juga. Kontak-kontak sih, jadi makanya situ juga paham ternyata di zaman dulu itu grunge sebenarnya terbilang cukup masif, katanya sampai ada bentuk divisi-divisi katanya, bahkan saking begitu banyaknya jadi nggak bisa nongkrong dalam satu wadah, jadi dipecah gitu, saking banyaknya. Tapi tetap solid tetap solid kan gitu. Berarti kan aku pikir wah luar biasa sekali grunge tahun itu kan gitu. Karena emang sempat bisa dibilang walaupun lah konteks pergerakan underground ini kan bisa dibilang kan yang betul-betul di bawah tanah gitu kan, bukan bisa dibilang anti mainstream. Tapi di saat kondisi itu setahu aku tuh grunge tuh jadi semacam jadi ada trennya gitu. Tren dalam artian bukan tren apa ya, maksudnya kayak baju-baju flanel gitu kan. Jadi kayak aku sendiri juga sempat pakai gitu kan. Saya memang terpengaruh gara itu gitu kan. Jadi menurut saya agak sendiri kan itu hal yang nggak ada masalah ya kalau Islam menjadikan sebuah genre itu atau sebuah tren genre tadi itu menjadi sebuah tren gitu. Nggak masalah juga sih, karena kan aku pikir tapi sebenarnya kayak ada juga tuh kayak di meme media sosial gitu kan, yang bahasa Inggris lah, kurang lebih artinya berhentilah pakai kaos band yang kau itu nggak tahu lagu-lagunya kan gitu kan. Kalau aku pikir sih dari satu perspektif ada benarnya juga kan gitu kan, karena untuk
atau apa juga kita pakai yang si poser ya mungkin ya, lebih poser gitu ya, yang sebenarnya kita pun nggak tahu apa yang kita pakai kan gitu. Kalau ditengok orang keren ya kita pakai kan gitu, padahal kita nggak tahu kan gitu. Ikut-ikutan aja nih gitu kan. Lebih bagus lagi sih kalau menurut aku, kita tahu apa yang kita kenakan gitu kan. Jadi apa ya, ada nilai plusnya kali ya. Filosofinya aku pikir penting lah dalam suatu hal, mau itu style atau apa gitu. Jadi kita apa ya, attitude lah kan gitu kan. Tapi kalau seandainya gini gak, beberapa orang kan memang ada yang seperti itu ya. Kita memang harus terima sih, mau nggak mau ya. Cuma ya emang kalau bisa sih ada nilai plusnya yang harus tahu. Tapi kalau seandainya di kondisi itu kan kita memang promo ini kan banyak cara. Saya bilang bener. Karena kayak macam aku pribadi jujur dulu nih emang lihat band itu ada yang dari baju, ada dari majalah, ya kan. Jadi bisa dibilang ada juga tipikal orang yang baru melihat dulu nih, ngelihat misalnya baju Nirvana pakai dulu lah, baru dia cari tahu. Ada juga seperti itu ya. Tapi sangat disayangkan kalau nggak tahu, nggak cari tahu sama sekali ya. Nah itu juga ada sisi positifnya juga sih. Mau nggak mau kan apa ya, jadi propaganda juga kan. Walaupun dia mungkin nggak tahu, tapi dipakai, wah ini apa ini Nirvana. Jadi mungkin yang lihatnya jadi tahu. Apa sih Nirvana? Kok rame sih belakangan make misalnya gitu, gitu kan. Sisi positifnya mungkin di situ sih. Nilai plusnya ya. Nilai plusnya. Cuma ketika sekarang kan juga ada juga tuh yang sisi negatifnya. Aku nggak tahu namanya, tapi dipakai sama K-pop gitulah, Nirvana kan gitu. Jadi ketika kita yang benar-benar suka sama Nirvana, bangga dengan Nirvana sebagai apresiasi kita pakai kaos dia, ya nggak tahu kan ngecap, wah ini suka sama K-pop kemarin ya kan gitu. Kan jadi paradigmanya udah bergeser gitu. Ya. Dia yang tahunya K-pop, apa namanya, referensinya sama sekali nggak tahu grunge, tapi karena K-pop itu pakai Nirvana, ketika kita pakai Nirvana benar-benar yang paham grunge dicap seperti yang K-pop tadi kan gitu. Fans sama K-pop tadi ya. Iya kan. Jadi fuck K-pop jadinya. Itu siapa orang agak kita bantu enggak? Oh, enggak. Itu sih yang gitu-gitu yang jadi negatif gitu. Ya. Karena emang orang masyarakat umum tahunya yang K-pop tadi itu gitu kan. Padahal yang Nirvana tadi korelasi sama K-pop tadi itu jauh kan gitu. Ya kalau masalah si player K-pop tadi itu kita nggak tahu, emang mungkin dia benar-benar suka Nirvana, nggak tahu kita kan. Cuma orang umum ini itu juga sih sebenarnya. Enggak, emang susah sih kalau gitu-gitu ya. Ada emang ada yin and yang deh. Iya. Kalau dari agak sendiri emang dari dulu baru dari lahir langsung sukanya grunge atau gimana nih enggak? Aku dulu bos aku juga kan senang juga musik gitu kan. Jadi playlist yang diputar di rumah tuh kayak Black Sabbath, Led Zeppelin, Beatles, yang gitu. Iya serius nih, di Purple. Waktu ngeband? Enggak ngeband, cuma selera musiknya aku pikir cukup bagus juga sih. Jadi kalau aku dengerin memang asik ini lagu-lagunya gitu kan. Artinya menarik lah untuk didengar gitu kan. Bukan hanya untuk waktu luang aja, didengar sering-sering pun asik kan gitu kan. Tahun berapa tuh? Masih SD? Dari kecil memang, maksudnya memang akrab lah sama yang musik-musik kayak gitu di rumah gitu. Makanya kayak dengerin Black Sabbath, Led Zeppelin, Purple. Mungkin kalau ditanya lagu-lagunya hampir semua tahu juga kan gitu, karena kasetnya juga ada gitu kan di tahun-tahun itu. Tapi itu tadi nggak sampai pengen buat band gitu. Pas lagi dengerin Nirvana baru bergeser semuanya. Itu tahun berapa waktu awal kali dengar Nirvana? 90 berapa ya? 98 mungkin. Dari abang juga sih kemarin. Jadi dia bawa kaset Nirvana gitu kan, diputarnya gitu. Sebelumnya aku udah dengar juga sih yang lagunya Smelting Spirit. Cuma nggak tahu kalau itu lagunya Nirvana kan gitu. Pas lagi diputar, loh ini lagu yang di radio itu rupanya dari Nirvana kan gitu kan. Terus aku lihat juga di bukletnya itu kan, di kaset tape-nya tuh, loh ini orangnya sering di poster-poster pinggir jalannya itu. Aku dulu pikir Kurt cobain gitu kan. Iya. Kok Kurt cobain apa ini pikir aku. Makin kayak pistol gini kan, apa kan ikonik sekali kan gitu. Ternyata loh ini yang nyanyi gitu kan. Terus belakangan sering ngulik-ngulik tentang Nirvana, jadi wah asik ini. Maksudnya semangat grunge ini asik ini buat diterusin. Itu masa kuliah tuh atau enggak sekolah ya, SMP. Iya. Sekitar SMP-an gitu lah. Jadi itu tadi buat band pengennya gara-gara Nirvana gitu. Kalau sebelumnya ya kayak Black Sabbath segala macam, suka musik aja. Itu dari SD lah kita bilang ya, udah mendengar musik dari orang tua gitu kan, Black Sabbath, Led Zeppelin segala macam yang bisa bilang old school semua itu.
bisa-bisanya kan fasenya jauh kali tuh dari SD ke SMP baru kenal Nirvana. Bisa kenapa nggak tertarik dengan yang lain tapi kenapa tertarik dengan Nirvana ini? Apa emang langsung cari tahu tentang Nirvananya, biografinya gimana? Iya itu tadi sih, karena kan kalau anak zaman dulu itu kan apa ya, nyari informasi kan nggak kayak anak-anak sekarang yang gampang diakses ya kan. Betul. Jadi mau nggak mau kalau mau cari sesuatu itu dari majalah, dari apa kan gitu kan. Dan itu tadi kalau majalah kan biasa kredibel deh, satu halamannya itu tuntas full ngebahas tentang band yang bersangkutan kan gitu kan. Jadi kredibel lah info-infonya. Jadi kayak apa namanya, dulu masih ada MNJ apa yang namanya tuh, yang majalah gitar. Iya. Itu kan sempat ngulas Nirvana khusus, terus juga kayak High Clip gitu kan. Aku bacain gitu kan, ternyata bagus nih semangat daripada Grunge. Jadi makin seneng gitu, apalagi awalnya kan Nevermind tuh yang aku dengar, apa yang beli kasetnya kan dari abang. Terus aku cari lagi, ternyata bukan hanya Nevermind kan gitu kan, ada yang Bleach, In Utero, In This Textile gitu kan, semuanya asik gitu kan. Terus aku ulik-ulik juga liriknya kan, diterjemahin gitu kan, semangat yang disampaikan asik-asik gitu. Makanya aku pikir ini mesti disampaikan sama yang lain-lain juga, karena kan apa ya, Grunge ini dari yang literatur yang aku baca gitu ya, ngusung konsep no one loser gitu, artinya seseorang itu gak ada embel-embel untuk bisa dipandang. Artinya kalau konteksnya musik ini, kau nggak perlu punya tongkrongan keren supaya bisa main musik gitu kan. Kau nggak punya gear yang oke baru bisa main musik. Yang paling ekstremal lagi, kau nggak perlu bisa main musik untuk bisa main musik kan gitu. Jadi artinya no one loser itu suatu konsep yang diangkat sama Grunge gitu. Kalau di kehidupan di luar musiknya itu tadi nggak ada kelas, artinya bahkan siapapun iya. Gitu ya. Bahkan kayak Nirvana sendiri lah misalnya, sempat itu dibikin di cover Incesticide itu kan, sekarang udah nggak ada lagi. Maksudnya itu edisi pertama rilis. Jadi di situ disebutin kalau kaum homofobik, jauhin konser kami, nggak usah beli merchandise kami gitu. Bahkan homofobik pun sama Nirvana diberikan tempat gitu. Jadi jangan ada diskriminasi lah gitu. Artinya tadi no one loser. Lagu-lagu Nirvana juga banyak yang ngangkat temanya itu sih. Bisa dibilang kalau yang mungkin orang-orang yang merasa minder segala macam, itu mungkin bagi penyemangat bagi mereka tuh ya. Mungkin gitu. Itu juga yang karena kan aku memang dulu memang cupu sih, sekarang nggak masih cupu memang. Gitu juga. Nggak mungkin ya kayak gini. Jadi terwakili mungkin, wah ini nih mewakilin aku sekali ini kan gitu. Dan itu memang selalu dari agak sendiri selalu menyampaikan hal itu sama semua orang. Kalau aku sih dari atau lirik di saat sama pada saat di lirik doang. Iya, lirik. Tapi kalau yang kayak misalnya face to face ngobrol-ngobrol, sesekali memang aku sampaikan gitu kan. Karena memang kalau aku pikir obrolan itu kadang riskan juga kan. Maksudnya salah-salah konteks bukan penyampaian ya, konteks pembicaraan ya. Kan bisa dicap jadi sok suci mungkin barangkali. Iya, bagi orang yang menilai negatif lah ya. Suci sekali Anda pikir kan gitu. Tapi kalau masih ya kita juga emang harus milih-milih sih kalau ngomong nih kan. Iya, makanya itu kalau lagi di Medan. Itu sih. Iya. Itu dia. Emang sih bener kalau konteks no one loser tuh emang ibaratnya ya ibaratnya bilangin jati diri sendiri aja lah. Benar gitu, itu juga ya. Makanya kan kayak di lirik lagunya Nirvana tuh yang In Bloom, kurang lebih itu sih. Jadi diri sendiri aja. Jadi kan itu ada penggalan liriknya tuh yang artinya tuh kurang lebih dia selalu nyanyi apa yang kamu nyanyiin, tapi dia nggak tahu apa artinya gitu. Beberapa lagu mereka kan memang bisa dibilang ada sedikit unsur ngasalnya, walaupun bukan ngasal sebenarnya sih ya, mungkin itulah mereka lah gitu ibaratnya kan. Kayak macam agak sering aku lihat, mungkin aku lihat juga Nirvana misalnya sering urak-urakan di panggung gitu emang. Jadi mau nggak mau jadi attitude deh, karena mungkin mereka juga pengen nyampaikan main musik itu nggak mesti melulu skill gitu ya. Terus juga kuda-kuda panggung yang harus kokoh gitu ya gitu. Musik itu bebas gitu. Nggak ada patokan, itu tadi no one loser. Sebenarnya kalau mau ditafsirin bisa kemana-mana jadinya kan gitu. Tapi kurang lebih no one loser sih. Jadi memang bicara no one loser itu bukan hanya si Nirvana aja sih sebenarnya. Artinya memang dari scene Grunge sendiri. Jadi waktu 89 ya nggak salah ya. Jadi sebelum Nirvana masuk ke major label, dia kan masih sama label indie, Sub Pop itu ya. Sub Pop sendiri ini juga memang dilihatnya ini
apa namanya bisa dikomersilkan gitu ya. Konsep No One Loser tadi. Dibikin tuh merchandise yang bacaannya loser gitu, loser. Dan itu dijual pas lagi bikin konser akbar untuk apa namanya band-band grunge yang di labelin sama sisa pop. Dan kaos itu dicetak kan sampai ratusan, habis sold out. Jadi isi daripada stadion itu dipenuhin sama baju loser gitu kan. Artinya memang orang berlomba-lomba untuk jadi loser kan gitu. Jadi artinya loser itu bukan hal yang memalukan lagi gitu. Jadi aku pikir semangat yang baik juga kan gitu. Yes, iya. Itu konteks itu memang ibaratnya bisa dibilang penyampaian dari grunge tapi untuk semua. Bener. Ya kan? Nggak hanya untuk anak-anak grunge saja. Bener. Kalau itu memang langsung ngeband langsung Depresi Demon karena memang aku pikir memang sengaja buat band memang untuk grunge saja sih gitu. Langsung nama bandnya langsung itu? Iya langsung itu. Oh iya. Jadi apa ya, pertama dan mungkin terakhir juga. Iya, oke. Itu saking pride-nya dengan band itu ya. Oke. Itu sih. Itu ngambil namanya dari mana gak? Random sih, maksudnya diskusi muncul namanya tuh. Karena kan kalau bisa potong agak sama dengan Lucifer tadi nih kan, ada Demon. Agak nyambung ya. Oke, terus Demon itu sebenarnya tambahan waktu buat bentuk band itu pas rilisnya si ini apa namanya albumnya Gorillaz Demon Day. Jadi aku senang sih sama Demon Day album itu. Jadi tambahkan aja lah gitu. Biar sekaligus juga momentum juga kan. Maksudnya diabadikan juga si Demon Day rilis ke dalam nama band. Berarti awalnya emang cuma Depresi doang nih misalnya. Namanya Depresi aja. Cuma aku pikir Depresi itu agak satu lagi juga apa ya, di tahun itu kayaknya embel-embel pengucapan nama band yang dibarengin nama band itu lagi banjir-banjir ya. Hebohnya gitu ya. Beberapa keren misalnya kayak pas band, tapi kan tengok kayak kangen band. Aduh, pikir enggak juga Depresi band. Ini pikir kacau juga kira aku. Jadi ya, jangan kangen band juga ditempelkan. Kalau pas band mungkin masih asik. Pas band asik ya, cocok deh pas band. Ini kangen band. Aduh, agak mikir 2-3 kali juga deh. Makanya panjangilah nama bandnya supaya nggak sempat lagi pakai nama band kan gitu, Depresi Demon Band. Oh, panjangan kayaknya. Jadi pernah nggak jadi kayak gitu? Ada yang kayak gitu juga? Nggak tahu sih, karena memang sejauh ini nama Depresi Demon nggak ada pakai band. Pernah pakai. Iya. Tapi yang lain-lainnya yang nama simple kena lu pada kena. Tapi kami pernah kena lu. Kena juga Muntakawat Band. Iya. Luar biasa ya. Muntakawat Band. Itu kami ketawa aja. Kita gimana ya mau komplain marah kayak udahlah buat juk aja gitu kan. Muntakawat Band. Sempet aja enggak taruh ya. Iya, ini udah dua kata, tambah 3 kata lagi kan. Muntakawat Band. Terus pertama kali manggung gimana, Kak? Di acara-acara apa sih ya, ulang tahunan gitu ya, tahunan ya. Jadi kawan-kawan, karena kan apa ya, yang penting bisa manggung aja lah gitu kan. Dan kebanyakan kawan-kawan yang ulang tahunan sih yang pada ngajakin gitu kan, udah main aja gitu. Dan itu tadi biasanya di luar ekspektasi kan gitu, nggak menghibur sama sekali. Selain di saat itu selain selain Nirvana, kan banyak nih di luar negara, ada Soundgarden ya, Pearl Jam ya, Pearl Jam. Itu dengarnya itu langsung Nirvana atau ada dengar mereka juga bersamaan dengan itu, terus di pribadi mereka tuh kayak lebih kenanya dengan Nirvana, makanya suka sama Nirvana. Kalau aku sih pertamanya memang Nirvana sih ya, karena memang di mana-mana sih lagu itu, terutama Smell Teen Spirit itu kan gitu. Iya sih, emang itu banyak kali. Iya kan. Aku kan juga dulu di radio tuh sering kalian gitu, cuma nggak tahu siapa nama bandnya gitu kan. Maksudnya ini dari band mana kan gitu. Dan memang seneng aku sama lagu itu gitu. Karena pun yang Nirvana itu yang pernah aku lihat ya kayak Come As You Are di TV. Kalau Smell Teen Spiritnya tekan apa pula belum pernah lihat gitu kan. Mungkin kalau nengok yang video klip Smell Teen Spirit langsung ketahuan, oh ini si bandnya ini rupanya gitu. Tapi baik lagi itu memang diawali nama Nirvana sih. Itu nggak salah yang klipnya yang ada cheerleaders. Iya, Smell Teen Spirit gitu. Iya. Yang pernah aku lihat di TV selalunya malah yang kayak Head Shaped Box yang Come As You Are gitu kan. Kupikir ini mungkin bukan dari band yang sama kan gitu. Ternyata band yang sama kan gitu. Tapi memang diawali sama Nirvana sih. Belakangan ngulik kayak Pearl Jam, terus juga kayak Soundgarden, Alice in Chains. Sama asiknya sih, cuma chemistry-nya lebih dapat nama Nirvana sih. Ya, pas di lagu itu berarti emang kenanya. Kalau di luar oke Nirvana. Kalau di lokal sendiri untuk di Medan di siapa yang kira-kira jadi bisa dibilang jadi inspirasi? Warface materi lagunya dari materi lagunya asik-asik sih aku bilang. Jadi memang untuk yang album awal sih terutama mereka jauh daripada, nggak jauh juga sih, tapi artinya nggak mencoba jadi Nirvanaisme kan gitu atau Nirvana wannabe. Karena
aku pikir image Nirvana ini kan terlalu kuat gitu kan. Jadi kalau orang band grunge bentuk band gitu ya, mau nggak mau pasti terdengar seperti Nirvana kan gitu. Dan itu aku pikir apa ya berusaha mirip ya, gitu kan, yang wannabe tadi tuh ya. Jadi aku pikir itu nggak akan mungkin karena Nirvana tetap Nirvana, nggak ada yang bisa nyamain gitu. Jadi ya jadi diri sendiri aja, kembali ke konsep itu kan gitu. Itu sih Warface sih kalau aku bilang di Medan ya, dari lagunya semua ya. Tapi kalau yang dari segi komitmen aku salut sama si ini sih, Stupid Zero. Si Pan ya. Iya. Jadi bayangin aja tuh, udah dengar lagu-lagu yang gimana ya? Udah. itu kayak macam bikin suges. Iya bener ya. Jadi bayangkan aja lah, dia buat album juga tuh ya. Ada 14 track lagu. Dengan model seperti itu 14 lagu kita dengerin, nggak kebayang gitu kan. Maksudnya satu lagu udah berat itu. 14 lagu denger gitu apa nggak puyeng kan gitu. Dan itu juga yang buat salut gitu. Karena apa ya, mereka berani gitu. Mungkin kalau dari segi easy listening jauh lah pasti kan. Dan emang bisa dibilang kalau unsur Nirvana itu nggak terlalu banyak kan. Itu juga yang spesialnya kan gitu. Tapi mereka grunge. Maksudnya kalau mau tarik korelasi ke grunge-nya, nampak sih grunge-nya ada gitu. Tapi itu tadi komitmennya luar biasa. Mungkin kayak The Panas Dalam. Pernah juga sih aku singgung itu. Maksudnya The Panas Dalam ini kan bawain materi lagu yang bisa dibilang ngebanyol kan gitu kan. Tapi komedi, untuk ngebanyol itu mereka seserius itu kan gitu. Buat album, tour gitu. Iya sih. Jadi itu tadi dengan keadaan seperti itu mereka bisa bikin butuh karya. Iya gitu. Jadi ya serius lah gitu, komitmen gitu. Walaupun ngebanyol, mereka ngebanyol dengan sangat serius gitu. Gitu sih. Kembali lagi yang tadi konsep yang si Stupid Zero tadi kan gitu. Iya sih. Jadi emang kita mau ngeband apa adanya bikin aja gitu. Jangan terlalu harus gimana iya, ya benar. Banyak mikir nggak jadi ya kan. Banyak gitu kan. Benar itu. Harusnya kita mikir konsep gini tapi udah nggak jalan-jalan. Aduh. Kak, kalau di Medan sini sekarang ini di Grand sendiri kan kita lihat mungkin berapa ya, ada Stupid Zero, The President, ada Dispenser gitu kan. Warface masih ada ya tapi ya. Warface masih ada. Pipet juga ya. Pipet udah nggak ada lagi ya. Yang ada paling si Defender cuma. Defender. 50-50 agak galau juga ya. Agak galau. Mungkin terlalu banyak mikir. Dengan kondisi yang kita katanya kita bilang minoritas lah, kita bilang kan di antara mungkin genre-genre lain, apa planning nggak yang bakal dilakukan ataupun bakal yang udah berjalan nih sekarang ini gitu di grunge-nya sendiri nih? Ada beberapa plan sih, maksudnya planning sih. Yang pertama itu dokumenter grunge, karena aku pikir film. Jadi sejauh ini kan mungkin untuk grunge di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, bagi simpelnya mungkin orang-orang di Jawa ya nganggap scene grunge itu ada di scene-nya mereka aja gitu, maksudnya di regional mereka aja gitu. Jadi kebanyakan luput itu band-band grunge yang di luar Jawa, padahal potensi band-bandnya luar biasa juga bisa dibilang, bukan apa gitu kan, karena itu tadi dibuktikan dengan album, karya, cuma jarang diliput. Yang taunya orang mungkin ya sekedar di Jawa aja, jadi seolah-olah kehidupan tuh hanya di situ kan gitu. Iya, betul. Jadi ada inisiatif juga, wacana, memang udah lama sih ini, maksudnya karena kan aku pikir dokumenter ini punya muatan footage, pengumpulan data itu kan nggak simpel ya, maksudnya nggak segampang itu kan. Jadi butuh step-step yang banyak makan waktu untuk bisa ngerampungkan itu. Tapi itu tadi sih untuk yang plan pertama. Yang kedua kompilasi. Jadi karena yang tadi aku bilang kan, grunge itu ternyata dari Aceh sampai pun ke ujung Sumatera ada kan gitu. Jadi gimana nih kalau dibuat kompilasi satu Sumatera gitu. Sumatera Sumatera Utara ya? Gitu kan. Dan itu belum pernah dibuat sama band di Jawa sepertinya. Maksudnya kompilasi khusus grunge Jawa gitu. Kalau yang terdahulu di Medan pernah buat enggak sebelumnya? Setahu aku sih belum. Belum juga, berarti perdana nih. Perdana. Oke. Sebelum kalau bicara di Medan, kita juga udah 2013 ada Grunge Invasion nama itu kompilasi. Kompilasi khusus grunge di Sumatera Utara. Aku pikir walaupun terlalu jauh dari masa kemasannya tahun 90-an, tapi itu jadi perdana sih, mau nggak mau. Udah berbuat lah. Iya, jadi perdana setidaknya gitu kan untuk kompilasi grunge di Sumatera Utara. Dan yang kelanjutannya itu tadi sih harapannya ini lagi digarap, artinya memang materi kawan-kawan udah dikumpul. Dikumpulin.
Terus juga lagi tahap mastering sama si Usup kan, dispenser, supaya balancingnya dapat kan, supaya jangan kesannya pun juga ngambil MP3 copy paste gitu aja ya. belang-belang kan soundnya gitu-gitu. Agak pro sedikit lah kan gitu. Itu sih, tapi lagi dalam proses kurasi lah gitu. Targetnya kapan tuh keluar? Harusnya tahun ini sih, cuma karena kan kolektif juga dana segala macam finansial. Jadi kawan-kawan juga karena Covid ini Si bangsat ini lagi ya. balik lagi ke dia, mau nggak mau kayaknya ditunda gitu. Nah, harusnya sih tahun ini gitu. Okay. Tapi itu tadi mungkin 2021 lah mungkin paling lambat, awal 2021 ya. Udah apa? Karena pun sekarang udah tahap mastering kok, tinggal apa aja. Tapi untuk production cover semua udah dicetak atau belum? Belum. Masih tahap mastering. Artwork juga udah disiapin, tinggal mastering sih. Bicara artwork pasti agak buat. Iya, kok tahu. Karena emang udah dia udah kalau untuk berhubungan dengan grants atau apa udah agak lah nih. Kok semenjak kapan nggak mulai gambar dari sekolahan ya, dari SD malah bahkan ya. Apa ya? Mungkin aku senang kayak kartun Marvel, DC itu memang senang dari awal sih, kayak Spider-Man gitu ya, Superman yang apanya kan, Iron Man gitu kan, waktu zaman masih di TV bahkan kartunnya kan gitu. Iseng-iseng sering aku gambarin di buku sekolahan, ditengok kawan, wih cakep juga nih kak gambarnya, pada rame terakhir minta gambarin gitu kan, apalagi khususnya mata pelajaran apa tuh kesenian tuh kan, jadi cair juga mau nggak mau kan, minta gambarin aja ya, kenakan terus. Berarti hobi komik juga ya, kalau lebih ke Marvel ya? Iya komik, tapi kalau gambar aku nggak bikin ke dalam formatnya komik. Lebih. Nah kenapa? Apa ya, alur ceritanya nih mungkin yang sulit ya, buat apa sih yang mau dicantumin gitu kan. Jadi lebih simpelnya aku pikir lebih ke gambar karakternya aja gitu sih. Tapi kalau misalnya ada niatan untuk berbuat dengan dokumenter, otomatis bisa dibilang ada pasti kan punya alur cerita. Story juga nih, storyboardnya ada pasti kan? Iya. Nah itu dia. Belum kepikiran. Udah juga, makanya kemarin ada banyak apa sih, Henry Norman, kalau pernah dengar Bang Henry Norman kemarin. Ada juga kemarin macam. Doi kan grants juga tuh kan? Iya benar. Makanya kan dia juga basicnya kan di situ tuh, pernah juga buat Medan Hardcore dokumenternya kan gitu. Pengen ngajakin dia juga buat plotnya storyboardnya gimana gitu. Sejauh ini sih dia sama si Bang Ari The Guild House. Oh iya. Jadi dia yang, karena dia juga basicnya grants juga sih. Jadi dia nyiapin apanya segala macam, eksekusinya dari si Usop untuk yang editingnya. Videonya masing-masing dikumpulin sama band-band lah kan, kayak footage segala macam. Itu sih paling. Dokumentasi pribadi band ya. Kalau aku memang nggak ke situ ranahnya. Jadi mereka lah yang ngapain. Gak ada rencana mau belajar sama Dedel Komik untuk belajar komiknya? Boleh juga tuh, boleh juga. Del. Ajari please. Tapi sampai sekarang kalau untuk bikin artwork masih ya. Masih. Memang ciri khas ya, aku lihat artworknya agak ini memang apa ya? Garisnya tuh emang beda kali sama yang lain-lain. Aku memang seperti ini ya contohnya ya. Oh iya. Iya kan. Nah, udah jelas kan. Memang jelas. Ciri khasnya di situ ya. Apa ya? Aku kalau punya genre sendiri gak tuh namanya? Kalau genre aku nggak paham sih genre. Cuma itu tadi kayak selain di Marvel, aku senang juga kan merhatiin kayak artwork band yang kartun-kartun, misalnya kayak Sonic Youth. Yang album apa tuh, album Goo gitu ya, terus juga kayak Melvins, Offspring, yang kartun-kartun gitu kan, asik ini pikir aku. Jadi apa ya, mau nggak mau terpengaruh kan, maksudnya referensi tadi lah yang aku pikir jadi karakter juga ke aku. Apa gitu. Ya, kayak Americana gitu ya. Americana apa tuh ya? Itu yang Offspring ya? Yang warna biru tuh, itu Americana ya? Iya, Americana. Iya. Ayunan ya. Dari situ juga paruh juga ya. Itu kan si unik gambarnya. Frank Kozik gitu kalau nggak salah ilustratornya. Frank Kozik, yang gitu-gitu sih. Ada rencana mau itu memang ada dijual bisnis kan, maksudnya sama bahasanya gimana ya? Bahasanya gimana nih? Maksudnya misalnya ada teman-teman yang mau bikin artwork. Iya. Boleh Jadi, ya? Jadi memang apa namanya, custom lah ya, mungkin custom artwork sesuai apa. Kebanyakan sih sejauh ini dari band-band grunge juga gitu kan, kayak yang terbaru ini aku kalau nggak salah namanya siapa, terang bintang kalau nggak salah, mungkin dari band grunge Jakarta. Jadi mereka mau buat album, pengen buat artwork itu dari aku yang gambar kan gitu. Beberapa band-bandan juga sempat sih, kayak si apa ya, Loko Aka kemarin untuk singlenya itu kan, terus juga ada beberapa pokoknya. Jadi memang apalah, kalau memang kawan-kawan mau kerja sama, nah itu murah. Enggak mahal-mahal kali lah, cincai lah.